Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak Cika percaya adik-adik semua dalam keadaan yang baik, jika dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita mau kembali beribadah sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya, yuk kita mau mempersiapkan hati, pikiran juga diri kita adik-adik yang masih di tempat tidur. Bangun dari tempat tidurnya, ganti pakaiannya, pakai baju yang rapi, duduk yang manis, juga siapkan Alkitabnya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ferry. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar lagi tentang 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar poin yang ke-7 dan yang ke-8. Minggu ini kita akan belajar poin yang ke-9 dan yang ke-10. Perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Untuk poin yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, siapkan alat tulisnya, siapkan juga Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami boleh duduk dengan baik, kami boleh mendengarkan dengan baik, kami juga boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nanti adik-adik bisa baca Alkitabnya di rumah masing-masing. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau simak video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Nah adik-adik, dari video firman Tuhan yang tadi kita sudah tonton, ada dua hal yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dari Matius 36 sampai 46, di ayat 41 adik-adik bisa baca, Kak Cika akan bacakan buat adik-adik. Di sini dituliskan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah adik-adik. Jadi
poin yang mau kita pelajari. Poin pertama pada pagi hari ini yang mau kita pelajari adalah berdoa dan berjaga-jaga. Karena apa? Tadi di sini Tuhan Yesus bilang supaya ketika kita ada di dalam masalah, kita tidak jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Kalau tadi adik-adik lihat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika itu? Tuhan Yesus merasakan kesedihan, ketakutan yang begitu luar biasa, adik-adik. Kenapa? Karena hari di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, hari di mana Tuhan Yesus akan disiksa itu sudah semakin dekat, adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus merasakan sedih dan takut yang begitu luar biasa, adik-adik. Dan Tuhan Yesus menyampaikan semua itu kepada Bapa di dalam doa, adik-adik. Dan Tuhan Yesus tetap melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah buat Tuhan Yesus ketika itu, adik-adik. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari sini? Kita juga mau seperti mempelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika itu. Mungkin sekarang di tengah-tengah pandemik ini banyak adik-adik juga kita semua merasakan ketakutan, kesedihan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat banyak orang-orang dan teman-teman kita yang merasakan kesedihan karena kehilangan keluarga, karena sakit. Banyak teman-teman kita juga mungkin yang papa mamanya kehilangan pekerjaan. Ya, kita semua merasakan kebosanan yang begitu luar biasa. Kapan sih pandemik ini akan berakhir? Kapan sih kita bisa sekolah lagi? Kapan sih kita bisa ketemu teman-teman kita lagi? Kapan sih kita bisa gereja lagi? Ya, semua itu adalah masalah yang kita rasakan saat ini. Tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh jatuh di dalam dosa karena masalah pandemik ini, adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah bilang tadi, kita harus berdoa dan berjaga-jaga, adik-adik. Kita harus berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, minta kesehatan, agar kita dijauhkan dari segala virus, agar kita dijauhkan dari segala rasa sungut-sungut kita, rasa bosan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemik ini, adik-adik. Dan kita apa yang menjadi respon kita saat ini adalah kita harus mengucap syukur, adik-adik. Kita mengucap syukur atas apakah? Mengucap syukur karena kita masih bisa diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Mengucap syukur karena kita masih bisa berkumpul sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak, sama keluarga. Ya, jadi hari ini kita mau belajar untuk berdoa. Kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita, baik suka maupun duka. Yang kedua, adik-adik, kalau tadi adik-adik juga sudah lihat, adik-adik tonton dan adik-adik baca firman Tuhan, bahwa ketika itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, adik-adik. Artinya apa? Artinya, adik-adik, Tuhan Yesus pun membutuhkan sahabat doa. Dan kita semua yang ada di sini, kita semua yang ada di rumah juga bisa menjadi sahabat doa untuk teman-teman kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita. Kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kalau teman kita ada yang sakit, kita berdoa. Kalau teman kita ada yang sedang kesulitan, kita berdoa. Asher bisa menjadi sahabat doa untuk Icel bisa menjadi sahabat doa untuk Rian bisa menjadi sahabat doa untuk Fidel bisa menjadi sahabat doa untuk Bram. Semua adik-adik bisa menjadi sahabat doa untuk satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga kita semua bisa menjadi berkat untuk satu sama lain, adik-adik. Ya, jadi pagi hari ini ada dua hal yang tadi kita mau pelajari. Yang pertama adalah berdoa dan berjaga-jaga supaya kita ketika ada masalah tidak jatuh ke dalam dosa. Kita mau menyatakan semua masalah kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa menjadi sahabat doa untuk orang lain, adik-adik. Oke? Jadi sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kita juga mau melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari ini ya Bapak, di mana kami boleh belajar untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga ya Bapak. Biar apapun yang kami alami saat ini, boleh kami nyatakan di dalam doa kepadamu ya Bapak. Kami juga boleh menjadi sahabat doa untuk teman-teman kami, untuk orang lain dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa ini, untuk bumi ini yang masih sedang dilanda pandemi COVID-19. Biar Tuhan Yesus yang angkat segala sakit penyakit virus ini ya Bapa, agar kami juga boleh melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Kami boleh kembali bersekolah, kami boleh kembali bergereja, kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala ya Bapa. Terus berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus berkati, biar Tuhan Yesus saja yang menjadi penghiburan, kekuatan buat mereka ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.